Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah, karena atas rahmat, karunia, dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, melakukan amal-amal yang baik, dan melakukan banyak amal-amal yang baik. Dan masih dibuka kesempatan untuk bertaubat. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selalu berdoa agar kita termasuk ke dalam golongan pengikutnya hingga hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis, saya akan memaparkan 3 materi yang telah saya pelajari di semester 2 mata kuliah Ulumul Hadis ini. Jadi langsung saja. Yang pertama ada metode-metode menghimpun kitab hadis. Jadi metode-metode menghimpun kitab hadis ini adalah metode-metode yang digunakan seseorang untuk mengumpulkan hadis. Ya, metode ini tentunya sangat beragam ya. Metode ini beragam. Langsung saja saya paparkan, ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode al-jami. Jadi metode al-jami ini adalah pengumpulan hadis berdasarkan pembahasannya. Jadi pengumpulan ya, jami itu kan pengumpulan berdasarkan pembahasannya. Contoh kitab hadis yang menggunakan metode al-jami ini adalah al-jami as-sahih li al-Bukhari. Selanjutnya ada metode as-sunan. Metode as-sunan ini adalah metode yang dimana memisahkan antara periwayatan hadis yang periwayatannya langsung kepada Rasulullah, hadis yang periwayatannya bersambung kepada Rasulullah, dan hadis yang periwayatannya tidak bersambung kepada Rasulullah, atau bisa ke sahabat dan yang lainnya. Contoh kitab hadis yang menggunakan metode as-sunan ini adalah kitab Sunan Abi Daud. Metode ketiga selanjutnya yaitu metode al-musannaf. Jadi al-musannaf ini metode yang tersusun rapih bab per bab. Namun metode al-musannaf ini tidak memisahkan hadis dari jalur periwayatan. Jadi yang periwayatannya sampai ke Nabi ataupun yang tidak, tetap dimasukkan. Yang penting al-musannaf ini bab per bab seperti itu. Yang selanjutnya ada al-mustadrak. Yang selanjutnya ini al-mustadrak, yaitu al-mustadrak adalah kitab yang al-mustadrak ini dia tuh memenuhi syarat. Misalnya kitab ini nih memenuhi syarat di kitab Sahih al-Bukhari, tapi tidak ada di kitab Sahih al-Bukhari. Jadi kitab itu dalam kitab yang menggunakan metode al-mustakhraj ini, itu hadisnya itu memenuhi syarat-syarat yang ada di kitab Sahih Bukhari misalnya, tapi enggak termasuk
ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari seperti itu. Dan yang terakhir ada Al-Mustakhraj. Jadi Al-Mustakhraj ini adalah kitab yang memiliki syarat dari seorang guru yang memegang atau bereferensi kepada kitab seperti kitab Sahih Al-Bukhari seperti itu. Itu materi yang pertama tentang metode pengumpulan kitab hadis. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu materi al-jarhu wa ta'dil. Jadi secara definisi atau secara penjelasan saya akan menjelaskan. Jadi al-jarhu wa ta'dil adalah studi atau ilmu yang membahas tentang keadaan perawi yang dia itu adil atau dobit. Adil itu dimana nilai-nilai positifnya yang membuat dia yang membuat kriteria seorang perawi tersebut itu naik sebagai perawi. Dobit itu adalah kelemahan perawi ini. Jadi yang membuat dia ini turun seperti itu. Studi al-jarh wa ta'dil ini yang nantinya berujung kepada hadis ini relevan, hadis ini bisa dipakai sahih atau tidak seperti itu. Itu materi al-jarhu wa ta'dil. Selanjutnya ada materi tentang kritik hadis. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu kritik kan dimana seseorang atau sesuatu menjustifikasi bahwa sesuatu ini menilai sesuatu ini jelek dan kurang, pasti ya. Kalau kritik itu pasti jelek dan kurang dalam rangka pengembangan sesuatu yang dijelek atau dianggap kurang ini. Dalam konteks ilmu hadis berarti ilmu kritik hadis adalah ilmu dimana kita mengkritik hadis itu, siapa yang menyuarakan hadis itu, di mana keadaannya, bahkan bisa jadi sampai siapa perawinya seperti itu. Ya, demikian ketiga materi yang telah saya pelajari di semester 2 ulumul hadis ini. Saya akan menyampaikan benar. Jadi kegunaannya di kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu-ilmu ini berguna untuk dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk, misalnya ada seorang yang berkata, kita mendengar perkataan dari seseorang terhadap sesuatu. Jadi gunanya ilmu yang telah kita pelajari ini, kita nggak mentah-mentah menelan apa yang kita dengar seperti itu. Jadi kita teliti dulu siapa yang ngomong, di mana dia ngomong, dalam keadaan apa dia ngomong itu, dan bisa jadi bagaimana keadaan hati dia saat dia ngomong kayak gitu, seperti itu. Itu kegunaan ya dari sebagian besar ketiga materi tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan hadis riwayat Ahmad nomor 9588. Insyaallah 9588. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.